Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Si. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Waalaikumsalam. Sehat, Bu. Puji Tuhan semua sehat ya. Oh, sebelum Sehat. kita masuk pembelajaran, Ibu mau satu orang memimpin doa. Naomi bisa? Bisa, Bu. Ya, silahkan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, doa selesai. Terima kasih ya, Naomi. Ya, Bu. Sebelum Ibu memberitahukan materi kita, Ibu mau mencek kehadiran kalian. Mega kemana ya? Oh, Mega nggak ada. Mega jaringannya kurang bagus, Ibu. Salah, Ibu. Oh, semoga cepat jaringannya bagus ya, biar dia bisa nyusul kita nanti waktu pembelajaran. Iya, Bu. Hari ini kita akan mempelajari materi baru. Tetapi sebelum kita memasuki materi yang baru, Ibu mau bertanya tentang materi yang sebelumnya. Kalian masih ingat nggak judul materi kita yang sebelumnya? Apa yo? Mengenai bioteknologi, Bu. Ya, Iya, Bu. bioteknologi. Ada yang tahu apa pengertian dari bioteknologi? Yang saya ingat mengenai bioteknologi itu merupakan penerapan biosains yang menggunakan teknologi yang menghasilkan produk barang atau jasa dan berguna bagi manusia, Bu. Ya, benar sekali. Iya, Bu. Untuk jenis-jenisnya? Yang saya ingat jenis bioteknologi ada 2 jenis, Bu. Yang pertama itu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern, Ibu. Ya, benar sekali. Naomi ingat ya. Jul juga ingat itu kan? Iya, Bu. Pasti, Bu. Ya, sekarang ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Materi ini sangat-sangat menarik. Tetapi sebelum Ibu memasuki materinya, Ibu mau bertanya pada kalian. Kalian mengenal ini? Benang, Bu. Iya, Bu. Ya, Kenal, Bu. benang. Kira-kira benang ini terbuat dari mana ya? Ada yang tahu? Kapas, Bu. Kapas. Kapas. Kalau menurut Naomi dari mana? Dari kapas, Bu. Ya, dari kapas. Dipegang ya pendapatnya, nanti kita bahas itu. Ini kalian kenal? Iya, Bu. Iya, Bu. Gelas, Bu. Ya, kira-kira bahannya dari mana ya pembuatan gelas ini? Kaca, Bu. Kaca. Kalau yang ini, kalian kenal? Suaranya seperti itu. Iya, Bu. Asbak ya, Bu? Bukan, ini tempat masker. Untuk maskeran mungkin Naomi nggak lain lagi ya. Tempat maskeran biasa digunakan cewek-cewek. Jul mungkin kurang kenal. Iya, iya, Bu. Ya. Kira-kira yang terbuat dari mana ya? Bambu mungkin, Bu. Bambu menurut Jul ya. Kalau Naomi? Pernah lihat nggak, Bu? Dari mana, Naomi? Dari tanah liat, Bu. Dari tanah liat. Ini sebenarnya terbuat dari kayu. Bambu nggak mungkin ya, Jul, karena bambu kan panjang. Mana bisa dibentuk. Iya, Bu. Kalau dari tanah liat mungkin karena warnanya ya, Naomi. Tapi ini terbuat dari kayu. Bahannya itu kayu. Selanjutnya, Ibu mau bertanya. Pakaian yang kalian pakai itu kira-kira bahan pembuatannya dari mana ya? Dari benang, Bu. Kapas, dari Bu. benang. Kalau menurut Jul? Kapas dan benang sutra, Bu. Ya. Lalu kalau sandal yang kalian pakai terbuat dari mana? Karet, Bu. Ya, dari karet. Karet, Bu. Karet. Sepatu? Alas sepatu? Karet juga, Bu. Karet juga ya. Melalui demonstrasi yang Ibu lakukan itu, kira-kira kita belajar apa ya hari ini? Ada yang bisa tebak? Dari tentang bahan-bahan yang Ibu tunjukkan,
dari alat-alat yang Ibu tunjukkan. Ada yang udah bisa tebak? Kita akan belajar apa hari ini? Belum ada ya? Mari kita pelajari. Iya, Bu. Masih bingung, Bu. Bingung ya? Nah, di sini kita akan belajar tentang, tunggu bentar ya. Sifat bahan dan pemanfaatannya. Untuk macam-macamnya, seperti yang Ibu lihat tadi, yang Ibu bilang tadi, sifat bahan yang pertama yaitu adanya bahan serat. Contoh dari pembuatan bahan serat tadi adalah benang. Benang yang Ibu tunjukkan tadi. Untuk bahan yang kedua yaitu bahan karet. Contoh pembuatan bahan karet yaitu ada balon. Balon termasuk karet, bukan? Iya, Bu. Yang selanjutnya yaitu bahan dari tanah liat. Contoh alat hasilnya yaitu guci atau biasa disebut hiasan-hiasan untuk rumah. Jenis bahan yang selanjutnya yaitu bahan kayu. Hasilnya yaitu seperti lemari kayu. Kalian masih punya tidak lemari dari kayu di rumah? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih ya. Selain lemari, apa saja sih contoh dari bahan kayu? Meja, Bu. Meja. Lalu Kursi. kursi. Masih banyak lagi ya. Iya, Bu. Lalu bahan selanjutnya yaitu bahan gelas atau bahan kaca, yaitu gelas yang Ibu tunjukkan tadi. Selain gelas tadi, ada juga bahan kaca yaitu seperti botol-botol, botol kecap, dan botol yang lainnya, seperti botol minuman juga, botol minuman dari kaca. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan tentang bahan serat. Apa sih pengertian dari bahan serat? Serat adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang dan utuh. Serat sebagai bahan yang berbentuk secara memanjang oleh manusia biasanya dibuat menjadi sebuah benang. Benang tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat sebuah kain. Berarti benar yang kalian bilang tadi, kalau pakaian kalian itu terbuat dari serat atau dari benang. Selanjutnya yaitu penyusun serat ada 3 atau macam-macam serat. Yang pertama ada serat alami, serat buatan, dan serat campuran. Serat alami. Serat alami adalah serat yang langsung diperoleh dari alam. Berdasarkan asal-usulnya, serat alami dapat diklasifikasi yaitu serat yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam lagi tentang serat alami ini, apakah kalian pernah mengetahui macam-macam serat alami dari tumbuhan yang kalian ketahui sebelumnya? Siapa tahu ada yang udah misalnya membaca artikel atau menonton video gitu. Ada yang udah bisa contoh-contoh dari serat dari tumbuhan? Saya, Coba Jul. ini sesuai dengan apa ya, Bu? Yang pernah saya Bu dengar ya, Bu. Iya. Biasanya kalau serat yang alami itu biasanya itu ada pada sayuran. Katanya sayuran itu memiliki serat yang berguna bagi tubuh. Apakah itu sama, Bu? Serat dari mana? Coba ulang. Sayur biasanya itu memiliki serat. Seratnya Ya. itu berguna katanya bagi tubuh kita, Bu. Iya, serat dari makanan itu juga memang termasuk serat. Tetapi serat itu untuk tubuh kita. Itu juga bagus. Pada pembelajaran kali ini, serat alami dari tumbuhan yang dimaksud itu adalah yang dapat digunakan untuk membentuk suatu alat-alat atau suatu benda. Untuk lebih Iya, Bu, saya lihat. ya. Pohon apa, Bu? Pohon kapas, Bu. Ya, biasa itu membuat apa, Jul?
yang kamu ketahui? Nah, biasanya itu buat benang, baru kapasnya itu bisa digunakan untuk apa itu? Untuk sofa dan sarung banter dan yang lainnya, Bu. Oh iya, itu benar sekali. Selanjutnya yaitu serat yang berasal dari tumbuhan mengandung unsur utama berupa selulosa. Bagian tumbuhan yang dapat dijadikan serat antara lain yaitu biji, daun, dan batang. Sedangkan serat yang berasal dari hewan merupakan serat protein. Serat protein ada yang berbentuk step, misalnya serat wol, dan ada yang berbentuk filament, misalnya seperti serat sutra. Yang pertama yaitu serat dari tumbuhan. Seperti yang Juli bilang tadi, ada dari pohon kapas. Serat dari tumbuhan yang pertama yaitu serat kapas. Bahan baku pembuatannya yaitu untuk membuat benang. Berarti benar yang dibilang Jul tadi, kalau kapas biasa dibuat untuk benang. Yang kedua yaitu serat kapuk. Sering dimanfaatkan dalam industri tekstil berisian. Contoh dari serat kapuk ini yaitu kalian pernah mengayam atau mengayam pakai benang? Enggak, Bu. Oh, belum ya? Untuk serat kapuk ini contohnya yaitu hasil ayaman atau hasil gambaran yang pakai benang. Yang selanjutnya yaitu serat dari tumbuhan, serat rosella. Digunakan sebagai bahan baku pulp kertas dan karung goni. Yang selanjutnya yaitu serat rami. Sering digunakan sebagai serat penguat, pengganti serat gelas dalam industri komposit. Selanjutnya yaitu serat eceng gondok. Banyak digunakan sebagai bahan baku kerajinan seperti vas bunga, keranjang, tas anyaman, dan sebagainya. Di rumah kalian masih ada tidak tas yang terbuat dari hasil ayaman? Apakah langsung tas dari kulit semua? Iya, Bu. Pada umumnya di sini tas dari kulit semua, Bu. Oh, memang untuk sekarang ini tas-tas ayaman udah agak langka ya, karena pembuatannya itu sangat lumayan susah dan juga mungkin harganya yang sulit untuk dijangkau. Selanjutnya yaitu serat pelepah pisang. Selain sering dipakai sebagai bahan tali tambang, serat ini juga bisa digunakan sebagai bahan kerajinan layaknya eceng gondok. Yang selanjutnya yaitu serat sabut kelapa. Sering digunakan sebagai bahan-bahan seperti membuat sapu, lapisan jok, dan spring bed hingga kerajinan tangan. Selanjutnya yaitu serat daun pandan. Paling sering digunakan sebagai bahan baku kerajinan anyaman. Untuk contoh-contohnya, yang pertama yaitu benang, seperti yang Ibu tunjukkan tadi. Benang tadi terbuat dari serat kapas. Untuk sapu tadi terbuat dari serat apa? Serat Tumbuhan. Serat dari tumbuhan, yaitu serat enau. kelapa ya. Apakah sapu yang terbuat dari serat kelapa masih ada di rumah kalian? Tidak, Bu. Oh, tidak ada lagi ya? Di rumah Ibu Iya, masih Bu. ada seperti ini. Yang ketiga yaitu ini ayaman yang Ibu bilang tadi. Yang untuk misalnya ayaman gambaran bunga di tas seperti itu, yang terbuat dari serat kapuk. Yang selanjutnya yaitu karung goni. Karung goni tadi terbuat dari mana coba? Serat apa itu? Tekstil deh. Serat pelepah pisang. Yang selanjutnya yaitu serat tali tambang. Tali tarik tambang ini yaitu serat dari pelepah pisang juga dan juga terbuat dari eceng gondok. Yang selanjutnya yaitu ayaman tas tadi yang terbuat dari serat pelepah pisang atau eceng gondok juga. Selanjutnya yaitu serat dari hewan. Serat dari hewan, contohnya yaitu serat sutra, terbuat dari kepompong ulat sutra dan sebagai bahan baku utama tekstil.
Selain itu, biasanya juga dipakai untuk membuat senar alat musik, isolasi untuk peralatan listrik. Berarti contoh dari senar alat musik ini apa ya? Yang terbuat dari serat sutra dalam kehidupan kita. Biola, Bu. Ya, biola. Senarnya ya, lalu gitar. Ternyata itu terbuat dari serat sutra. Yang selanjutnya yaitu macam-macam serat dari hewan, serat wool. Serat wool ini terbuat dari bulu domba dan dipakai untuk membuat baju hangat, selimut, karpet, dan lain-lain. Ibu mau bertanya, apakah kalian memiliki jaket yang tebal? Iya, Bu. Tidak. Tidak. Naomi punya ya? Yang seperti punya bulu-bulu gitu? Iya, Bu, ada, Bu. Ada ya. Itu terbuat dari serat wool ya. Untuk Iya, Bu. contohnya yaitu jaket yang Ibu bilang tadi, yang terbuat dari wool. Selanjutnya selimut. Selanjutnya yaitu kain. Yang selanjutnya juga kain atau bahan yang terbuat dari serat wool dan juga pakaian. Yang selanjutnya yaitu serat buatan. Serat buatan atau serat sintesis umumnya berasal dari bahan petrokimia. Namun, ada pula serat sintesis yang dibuat dari selulosa alami, seperti rayon. Serat sintesis dapat diproduksi secara murah dalam jumlah yang besar. Serat buatan terbentuk dari polimer-polimer yang berasal dari alam, maupun polimer-polimer buatan yang dibuat dengan secara kepolimeran senyawa-senyawa kimia. Untuk sifat-sifat serat buatan, yang pertama yaitu sifatnya sangat kuat dan tahan gesekan. Yang kedua, dalam keadaan kering atau basah, kekuatannya tetap sama kecuali asetat. Yang ketiga yaitu sulit mengisap air karena memberi rasa lembab. Yang keempat yaitu tahan alkali, tahan ngengat, jamur, serangga, dan lainnya. Yang kelima yaitu pekat terhadap panas. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah mengerti tentang serat buatan ini? Sudah. Untuk contoh-contohnya, kita akan masuk jenis-jenis dari serat buatan. Yang pertama yaitu ada rayon. Rayon merupakan bahan yang berasal dari serat hasil regenerasi selulosa atau dinding sel tumbuhan. Selain itu, ada pula kain rayon yang terbuat dari pul kayu yang telah dihaluskan. Itu sebabnya rayon digolongkan sebagai bahan semi-sintesis. Serat rayon berhasil dijual di pasaran karena harganya murah dan dapat digunakan untuk membuat kain yang bagus dengan warna menyerupai wool, sutra, ataupun linen. Serat rayon pertama kali dibuat untuk membuat pakaian, jenis krep atau menyerupai linen. Untuk karakteristiknya, yang pertama yaitu rayon tidak mudah kusut. Yang kedua, kilaunya tampak alami. Yang ketiga, teksturnya licin, halus, dan lembut menyerupai sutra. Yang keempat yaitu daya serap tinggi mirip katun. Yang kelima yaitu bahannya mudah diwarnai, sehingga varian warnanya sangat beragam. Yang selanjutnya yaitu retensi atau daya tahan bentuk serat rayon cenderung rendah. Hal ini membuat teksturnya kurang elastis. Selanjutnya yaitu rayon lebih mudah terbakar dibandingkan bahan lain yang juga terbuat dari serat tumbuhan. Ibu mau bertanya, apakah kalian memiliki pakaian yang tidak mudah kusut gitu? Atau misalnya diambil dari jemuran bisa langsung dipakai tanpa disetrika? Apakah kalian memiliki pakaian seperti itu? Saya tidak, Bu. Ada, Naomi Bu. ada? Ada, Bu. Ada ya? Itu terbuat dari rayon yang tidak gampang kusut. Apakah warna pakaian Naomi itu alami gitu, tidak luntur atau apa? Atau tidak cerah? Alami, Bu. Alami. Tidak luntur. Tidak luntur ya? Berarti karakteristik rayon ini benar ya. Selanjutnya yaitu macam-macam dari rayon. Yang pertama ada rayon polyester atau PE.
Bahan satu ini adalah hasil kombinasi polyester dan rayon. Semakin tinggi kandungan polyesternya, biasanya akan semakin murah pula harga jual rayon PE. Kandungan polyester yang tinggal akan menghasilkan karakteristik kain yang agak kasar, kaku, dan mudah sobek saat digunakan. Untuk contoh kainnya seperti gambar, seperti ada bulu-bulu halus atau agak ya gambarnya seperti yang ada. Yang kedua yaitu rayon jersey. Rayon ini terbuat dari campuran benang serat rayon dan benang serat jersey. Benang serat jersey sendiri terdiri dari campuran bahan sintesis wool dan katun. Kain rayon jersey yang dijual dalam bentuk gulungan besar biasanya disertai informasi mengenai presentasi benang jersey yang digunakan. Contoh kainnya seperti gambar ya, agak halus atau lebih halus dari rayon polyester tadi. Yang ketiga yaitu rayon spandex. Jenis rayon satu ini terbilang unggul dibandingkan bahan rayon lainnya. Hal ini dikarenakan teksturnya yang lebih elastis, lembut yang nyaman saat digunakan. Salah satu ciri khas rayon spandex adalah warnanya yang sangat beragam dan bernuansa cerah. Tak mengherankan bila rayon jenis ini kerap dijadikan bahan dasar pembuatan kaos, jilbab, dan pakaian olahraga. Contoh kainnya yaitu seperti gambar, agak memiliki tekstur yang lebih baik atau lebih cerah ya, gitu seperti dari kedua rayon yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu rayon crinkly. Sesuai namanya, rayon crinkly yang memiliki keunikan berupa teksturnya yang tidak rata dan berkerut-kerut, menyerupai kulit jeruk. Kendati demikian, teksturnya tetap halus, lembut, dan tidak terlalu tebal. Dress berbahan dasar rayon crinkly akan tetap terasa nyaman bila digunakan saat cuaca panas. Contoh kainnya yaitu seperti gambar. Benar ya, seperti berkerut-kerut seperti itu. Apakah kalian memiliki kain seperti rayon crinkly ini? Ada berkerut-kerut gitu? Tidak, Bu. Tidak ya? Kemungkinan, Bu. Yes. Kemungkinan ada ya, dress ini mungkin ada. Yang selanjutnya yaitu macam-macam dari serat buatan. Yang pertama, serat polyester merupakan istilah untuk kain atau tekstil yang menggunakan benang atau serat polyester. Serat atau kain polyester dibuat dari senyawa kimia ethylene glikol dan asam tereftalat yang dikombinasikan dengan polyethylene terephthalate atau PET yang berasal dari minyak bumi atau petroleum. Ciri bahan polyester dan karakteristik utamanya yang paling melekat adalah kainnya yang tetap rapi dan waktu yang lama bahkan tanpa perlu disetrika. Kelebihan dari serat polyester ini yaitu yang pertama tahan lama, yang kedua tidak mudah kusut, yang ketiga lebih cepat kering saat jemur, yang keempat lebih tahan terhadap bakteri, yang kelima tahan air, dan yang keenam tidak mudah melar. Untuk kelemahan dari serat polyester yaitu yang pertama tidak bisa menyerap keringat sehingga terasa panas, yang kedua yaitu mudah terbakar. Contoh kainnya yaitu seperti gambar, agak licin ya, dan sepertinya kain ini tidak mudah kusut. Ya, Bu. Untuk selanjutnya yaitu serat dacron. Serat dacron ini adalah bahan sintetis yang banyak digunakan sebagai bahan untuk mengisi boneka dan bantal, sebagai serat untuk pakaian, dan juga digunakan sebagai wadah pembungkus untuk benda cair dan makanan. Serat buatan jenis ini memiliki tekstur yang terlihat mengkilat jika dilihat dengan mata. Selain itu, memiliki sifat yang kedap air dan jika dibakar akan mengeluarkan bau khas dacron yang tercium tidak alami. Dacron terdiri dari serat halus dan memiliki daya kembang yang tinggi, sehingga apabila ditekan, kemudian dilepaskan, maka produk dengan bahan dacron akan kembali
ke bentuk semula dan tidak kempes. Bentar dulu ya. Halo. Toluonom. Toluonom tong. Ala ide dokun na bang. Ala tolu-tolu na masuk. Sadario di toluonom. Husuk kudo. Ya mang jo. Lanjut. Selanjutnya yaitu manfaat kain dakron. Di antaranya dapat digunakan untuk membuat bed cover sebagai benting atau bahan pelapis tas, kasur tipis untuk bersantai, bahan pelapis jaket. Sedangkan bahan dakron yang kiloan biasanya dimanfaatkan sebagai isian bantal, guling, boneka, dan kasur. Bahan dakron ini, jenis ini mulai digunakan untuk menggantikan bahan kapuk yang dinilai sudah ketinggalan zaman. Untuk contoh dari bahan dakrot ini yaitu seperti gambar. Serat dakrot ini seperti beda dengan kapas biasa. Serat dakrot ini agak berkilau dan agak licin jika dipegang. Apa kalian pernah melihat isi dari boneka atau kapas dari boneka? Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. seperti itu serat dakron. Itu kapasnya licin-licin kan, agak licin. Selanjutnya yaitu nilon. Nilon merupakan serat sintesis pertama yang seluruhnya dibuat dari bahan anorganik, yaitu batu bara, air, dan udara. Monomer bahan tersebut selanjutnya direaksikan untuk membentuk rantai polimer panjang. Ide pembuatan nilon sebenarnya ditujukan sebagai pengganti kain sutra yang dialihkan untuk pembuatan parasut. Namun, nilon ternyata malah sukses di pasaran, bahkan digunakan di bidang mekanik dan rekayasa. Kelebihan dari nilon. Yang pertama yaitu, nilon merupakan bahan yang ringan, kuat, dan bersifat elastis. Yang kedua yaitu, nilon termasuk ke dalam jenis bahan yang awet dan cepat kering. Yang ketiga yaitu nilon mudah dicuci, tidak mudah berubah bentuk dan tidak mudah sobek. Yang keempat yaitu nilon tahan terhadap panas dan air, sehingga dapat digunakan sebagai bahan paying dan pakaian renang. Yang kelima yaitu nilon tahan terhadap jamur, serangga, dan kutu. Kelemahan dari nilon. Yang pertama yaitu nilon tidak mudah menyerap keringat sehingga terasa panas ketika dikenakan. Yang kedua yaitu sulit dan memakan waktu lama untuk didaur ulang. Yang ketiga yaitu nilon yang keempat terhadap sinar matahari. Contoh dari nilon yaitu seperti tali rafia. Apa kalian pernah melihat tali seperti ini? Biasa tali ini digunakan kalangan anak-anak untuk membuat gelang. Yang kedua yaitu baju renang. Yang ketiga yaitu payung. Yang keempat yaitu kain yang terbuat dari nilon. Gambaran kainnya yaitu seperti gambar. Macam dari serat yang ketiga yaitu serat campuran. Serat campuran merupakan campuran serat yang berbeda seperti yang ditunjukkan oleh namanya. Serat campuran ini memiliki sifat gabungan dari setiap serat komponen. Campuran dan kombinasi serat adalah kain di mana 2 atau lebih serat tekstil digunakan. Macam-macam dari serat campuran. Yang pertama yaitu polycotton. Polycotton ini merupakan bahan yang dibuat dari polyester dan cotton atau katun. Polyester dan kapas yang menggabungkan sifat-sifat serat alami dan sintesis.
adalah salah satu kain campuran yang paling umum, diolah dan dimodifikasi sedemikian rupa. Bahan polycotton punya tekstur yang fleksibel, rapat, dan dingin. Penggunaan serat polycotton ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat jilbab dan pakaian. Contohnya yaitu seperti jilbab yang biasa dipakai untuk teman kita yang beragama Muslim. Selanjutnya itu pakaian yang jenis polycotton ini yaitu sering sekali digunakan oleh masyarakat umum karena bahan dari polycotton ini mudah menyerap keringat tadi. Dan juga jenis gambarannya itu ada seperti gambar. Ciri-ciri yaitu tidak mudah berkerut, yang kedua tahan lama, yang ketiga mampu menahan panas tubuh, yang keempat cepat kering, dan yang kelima yaitu tekstur tidak lembut. Jenis serat campuran yang kedua yaitu polywool. Polywool ini adalah campuran serat polyester dan wool. Untuk ciri-ciri serat polywool ini, yang pertama mempunyai kelembaban yang sangat baik, yang kedua mampu menyerap keringat, yang ketiga sedikit gatal di kulit, yang keempat sangat awet dan tahan lama, yang kelima tahan bakteri atau jamur, yang keenam yaitu tidak mudah kusut, dan yang ketujuh yaitu lembut. Contohnya yaitu biasa ini pada kain dan juga polywool ini untuk jaket dan juga selimut ada. Contoh bahan kainnya yaitu terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sifat bahan yang kedua yaitu bahan karet. Karet merupakan salah satu bahan teknik non-logam. Jenis bahan baku karet berasal dari dua sumber yang berbeda yaitu jenis karet alam dan jenis karet alam dari lateks atau getah pohon karet dan karet sintesis dari minyak bumi. Beberapa jenis produk menggunakan kombinasi kedua bahan baku karet tersebut. Kelebihan dari produk karet adalah produk ini dapat didaur ulang dan diproduksi menjadi beberapa jenis produk lainnya yang tentunya memiliki kegunaan dan ketahanan tersendiri. Karet berfungsi sebagai penyekat hantaran listrik, yaitu untuk kabel, lalu perkakas pemasangan instalasi listrik, dan masih banyak lagi. Macam-macam dari karet. Yang pertama, karet sintesis. Karet sintesis bukan plastik, melainkan material yang sangat elastis. Polimer karet sintesis pertama kali ditemukan oleh Lebet pada tahun 1910. Karena karet sintesis terbuat dari bahan baku yang berasal dari minyak bumi, batu bara, minyak, gas alam, dan aktelit. Banyak dari karet sintetis adalah copolimer, yaitu polimer yang terdiri dari alam, yang terdiri dari suatu jenis monomer. Karet sintetis dapat diubah susunannya, sehingga diperoleh sifat yang sesuai dengan kegunaannya. Karet sintetis dapat diubah susunannya sehingga diperoleh sifat yang sesuai dengan kegunaannya. Karet sintetis dapat digunakan untuk berbagai keperluan, bahkan dapat menggantikan fungsi karet alam. Ciri-ciri dari karet sintesis. Yang pertama yaitu tahan terhadap panas, yang kedua tahan terhadap sinar matahari, yang ketiga tahan terhadap oksigen, yang keempat tahan terhadap ozon, yang kelima tahan terhadap minyak, yang keenam yaitu lebih tahan lama karena memiliki daya aus yang lebih rendah dari karet alam. Apakah sampai saat ini masih bisa mengikuti anak-anak? Halo. Ya, Bu. Masih bisa mengikuti ya? Dari tadi, Bu. Ya, Bu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari karet sintesis. Yang pertama ada yang namanya NBR atau nitrile butyrate rumer. NBR memiliki ketahanan yang tinggi terhadap minyak. Digunakan dalam pembuatan pipa karet untuk bensin, membran, sel, gasket, serta peralatan lain pada kendaraan bermotor. Untuk jenis karet sintesis ini biasa digunakan untuk peralatan motor dan juga untuk selang-selang pom bensin. Contoh dari NBR ini yaitu seperti gambar ada
selang. Selanjutnya yaitu ada ring untuk kendaraan. Jenis yang kedua yaitu SBR atau Strail Butade Rammer. SBR ini memiliki karakteristik yang tidak mudah sobek dan tahan terhadap gesekan. Biasanya jenis karet SBR ini sering digunakan dalam pembuatan ban kendaraan bermotor. Untuk ban kendaraan ini mungkin tidak lain lagi pada kita ya. Jenis yang ketiga yaitu EPDM atau Ethylene Preplate Diet Monomer. Jenis karet sintesis ini sangat diterima di industri farmasi, makanan, dan otomotif. EPDM memiliki ketahanan yang tinggi terhadap iklim, ozon, dan sinar matahari. Beberapa contoh pemakaian karet yaitu belt atau sabuk, tubing atau pipa, barang-barang karet mekanis, sel otomotif, dan sistem rem hidrolik. Untuk contohnya yaitu karet untuk mesin. Apa kalian pernah melihat karet ini? Karet seperti ini? Iya, Bu, pernah, Bu. Pernah ya? Di mesin kereta metik. Bukan kereta, mesin. Iya, Bu, mesin. Iya. Di apa banyak? Di sawah. Iya, mesin misalnya untuk mesin apa namanya untuk menggiling apa juga menggunakan karet ini. Iya, Bu. Yang keempat yaitu Phyton atau Fluorocarbons atau FKM. Jenis karet sintetis ini mempunyai ketahanan terhadap banyak jenis bahan kimia. Selain itu, Phyton juga tahan terhadap oli dan temperatur tinggi. Phyton juga banyak digunakan untuk sel pada mesin dengan temperatur tinggi. Contohnya yaitu seperti gambar. Phyton ini juga biasa digunakan untuk peralatan motor dan juga untuk sebagai karet penahan. Misalnya untuk karet penahan di besi-besi untuk kendaraan bermotor. Jenis yang selanjutnya yaitu silikon. Karet silikon atau silicon rammer adalah jenis polimer sintetik yang memiliki fungsi dan kelebihan yang sangat istimewa. Hal ini disebabkan karena karet silikon atau silicon rammer memiliki beberapa sifat fisik yang tidak ditemukan pada jenis polimer sintetik atau karet sintetik lainnya. Karet ini memiliki ketahanan dengan temperatur tinggi, sehingga 200 hingga 250 derajat Celcius. Tahan terhadap cuaca, tahan terhadap penuaan atau angin. Jenis karet silikon seringkali digunakan untuk gasket tahan panas dan sel untuk food contact. Selain itu, karet sifat silikon tidak beracun, maka sangat ideal untuk dipakai sebagai peralatan medis dan rumah sakit, pabrik obat-obatan atau farmasi, dan lain-lainnya. Beberapa penggunaan karet silikon yaitu selang silikon sebagai pompa peristaltik, infus darah, infus cairan makanan dan obat yang digunakan di rumah sakit, klinik, atau laboratorium. Untuk contohnya yaitu seperti sendok silikon. Contoh yang selanjutnya yaitu ada pipa infus atau yang biasa digunakan di rumah sakit. Lalu ada kompeng untuk anak-anak. Kompeng ini yaitu terbuat dari silikon yang bukan tempat kompengnya, tetapi bahan yang mirip seperti pipa itu ya. Kalian mengenal kompeng kan? Iya, Bu, kenal, Bu. Yang selanjutnya yaitu PU atau polyurethanes. Karet sintesis yang terakhir ini mempunyai ketahanan fisik yang sangat bagus, kuat terhadap tekanan, kenyal, dan tidak mudah sobek. Jenis karet sintesis ini juga sering digunakan untuk sel insert coupling dan roller, yaitu untuk kendaraan bermotor. Contohnya yaitu selain pada kendaraan juga untuk lapangan lari atau karpet untuk lapangan lari yang biasa digunakan di pertandingan-pertandingan. Contohnya yaitu lagi karet sintetis yaitu untuk botol minuman. Apa kalian pernah melihat karet penutup botol minuman?
bukan tutupnya, tapi karet yang di dalam tutupnya. Seperti yang gambar. Iya, Bu. Pernah kan? Iya, Bu. Lalu yang ketiga yaitu insert coupling, yaitu yang biasa untuk kendaraan, seperti gambar. Yang selanjutnya yaitu karet alami atau karet alam. Karet alam ini didapat dari bahan baku lateks, yaitu hasil penyadapan dari getah pohon karet. Bahan baku lateks memiliki bentuk seperti susu yang ditemukan dalam getah sebuah tanaman. Karet alam biasanya digunakan untuk membuat ban pesawat terbang dan ban mobil balap. Secara luas, karet alam telah digunakan dalam bermacam-macam aplikasi dan juga produk, seperti halnya dengan karet sintetik. Karet alam merupakan sebuah polimer yang ideal untuk aplikasi teknik dinamis atau sintetis dalam pemakaian sehari-hari. Karet alam tidak dapat dibandingkan dengan banyak karet sintesis untuk ketahanan terhadap panas atau sinar matahari, oksigen, ozon, pelarut, dan minyak. Istilah lateks mengacu pada lateks karet alam, yaitu produk yang dibuat dari cairan getah yang berasal dari pohon karet, Hephaestus beracil. Beberapa jenis karet sintesis juga disebut sebagai lateks, tapi ia tidak memiliki protein yang menyebabkan reaksi alergi. Kalian mengenal lateks atau karet dari alam ini? Iya, Bu. Di daerah kalian masih ada seperti ini atau tidak ada lagi? Masih banyak, Bu. Masih banyak ya, karena karet alami ini biasanya di daerah kita ini masih banyak dan bisa dibilang sumber pencarian dari masyarakat di daerah kita. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari karet alam ini. Yang pertama yaitu memiliki daya elastis atau daya lenting yang sempurna. Yang kedua yaitu memiliki plastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah. Yang ketiga yaitu mempunyai daya arus yang tinggi. Yang keempat tidak mudah panas atau low heat build-up. Yang kelima yaitu memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan atau groove crack resistance. Yang keenam yaitu dapat dibentuk dengan panas yang rendah. Yang ketujuh yaitu memiliki daya lengket yang tinggi terhadap berbagai bahan. Yang kedelapan yaitu ketahanan sobek. Yang kesembilan yaitu ketahanan kisis yang baik, tetapi untuk pemakaian di luar rumah. Yang kesepuluh yaitu karet alam mempunyai sifat tidak tahan cuaca atau ozon. Yang kesebelas yaitu dapat menutup atau mencegah tumpahan, yaitu seperti karet tutup botol minuman. Yang ke-12 yaitu menyerap getaran dan suara atau seperti karpet untuk pertandingan tadi. Yang ke-13 yaitu melindungi dan membawa cairan atau selang silikon. Yang ke-14 yaitu selang isolator panas. Yang ke-15 yaitu penahan licin atau geser seperti karpet anti-slip. Contoh dari produk yang terbuat dari karet alami yaitu seperti yang gambar, ada karet untuk penahan agar tidak geser, lalu sarung tangan yang terbuat dari karet yang biasa digunakan oleh medis. Yang ketiga yaitu karet sepatu atau alas dari sepatu yang kita gunakan yaitu yang terbuat dari karet. Yang keempat yaitu ban mobil. Ban mobil ini ada yang terbuat dari karet buatan dan juga ada atau karet sintetis dan juga ada karet alami. Apa sih perbedaan dari karet buatan dan karet alami ini yang untuk membuat bahan-bahan seperti ban? Ada yang bisa menjawab perbedaan dari kedua karet itu saat membuat ban? Ada yang bisa? Lebih lama rusak, sedangkan karet buatan lebih tahan lama, Bu. Tidak, terbalik, Jul. Karet alami ini lebih tahan lama atau kualitasnya lebih bagus dari karet buatan. Karena karet buatan kan terbuat dari minyak bumi, sedangkan karet alami ini memiliki daya tahan yang cukup baik. Yang selanjutnya contohnya yaitu sendal yang kita gunakan, seperti sendal swallow yang terbuat dari karet. Yang ke-6 yaitu karet gelang, yang biasa digunakan warung-warung untuk mengikat jualannya. Yaitu seperti karet gas tadi, yang berwarna hitam di gambar. Yang kedua yaitu selang karet, yaitu selang untuk diinfus.
Yang ketiga, karet anti-vibrasi atau anti geser. Yang keempat, karet untuk peralatan atau komponen listrik. Yang kelima, karet lantai, karpet lantai dari karet. Yang keenam yaitu bahan kendaraan, dan yang ketujuh yaitu sepatu dan sendal. Yang selanjutnya yaitu sifat bahan dari bahan keramik dan tanah liat. Tanah liat merupakan bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan keramik. Secara kimiawi, tanah liat termasuk hidrosilikat alumina. Sifat fisik tanah liat yaitu plastis bila keadaan basah, keras bila kering, dan bila dibakar menjadi padat dan kuat. Secara umum, barang-barang yang dibuat dari tanah liat dinamakan keramik. Namun, saat ini tidak semua keramik berasal dari tanah liat. Sifat fisik tanah liat adalah praktis jika dalam keadaan basah, keras jika mengering, dan apabila dibakar menjadi padat dan kuat. Adapun karakteristik tanah liat, yang pertama, memiliki sifat yang lengket. Yang kedua, sulit untuk menyerap air. Yang ketiga, tanah dapat terpecah menjadi butiran-butiran sangat halus saat keadaan kering. Yang keempat yaitu tanahnya berwarna hitam terang atau hitam keabu-abuan. Untuk contohnya seperti gambar yang ada di kiri kanan, ada beragam-ragam warna dari tanah liat. Dan tanah liat ini juga memiliki jenis-jenis yang bermacam-macam. Untuk mengetahui jenis-jenisnya, kita akan masuk. Jenis-jenis tanah liat. Yang pertama yaitu ada tanah liat earthwork. Jenis tanah ini yang paling banyak digunakan untuk para pengrajin. Kelebihan dari jenis tanah liat ini adalah tersedia beragam warna, seperti ada abu-abu, putih, coklat, orange, dan merah. Berkat adanya kandungan berupa zat besi dan mineral dalam jumlah yang tinggi, maka jenis tanah liat ini tergolong berkualitas baik. Salah satu contohnya yaitu seperti gambar, yaitu jenis tanah liat earthwork yang berwarna, ini kira-kira berwarna apa ya? Ada yang bisa menjawab? Coklat, Bu. Ya, ini jenis tanah liat earthwork yang berwarna coklat. Untuk pembuatannya yaitu seperti untuk guci atau yang hiasan dalam rumah-rumah yang biasa digunakan, yang terbuat dari tanah liat earthwork. Jenis yang kedua yaitu tanah liat kaolin clays. Tanah liat jenis kaolin clays biasanya banyak digunakan untuk membuat porselen dikarenakan adanya mineral murni. Sedangkan warna dari jenis tanah liat ini adalah terang dan tidak terlalu lentur. Dengan begitu, tanah liat jenis ini cukup sulit untuk dibentuk. Untuk menghasilkan porselen yang terbaik, maka disarankan agar mencampur kaolin clays dengan bale clays. Contohnya yaitu seperti gambar. Jenis tanah liat ini yaitu seperti pasir atau tidak padat atau bersifat kering. Contohnya yaitu juga membuat guci, tetapi bahan pembuatannya agak beda dari tanah liat earthwork tadi. Ini agak berwarna keabu-abuan, sedangkan earthwork tadi kan berwarna ada kemerahan, orange, dan juga ada yang berwarna merah. Jenis yang ketiga yaitu tanah liat ball clays. Tanah liat jenis ini memiliki warna yang abu-abu, gelap, dan kandungan mineralnya sangat sedikit. Sehingga teksturnya pun sisa sangat lentur. Biasanya jenis tanah ini digunakan sebagai campuran kaolin dalam pembuatan porselen. Contohnya yaitu seperti gambar. Jenis tanah liat ini yaitu seperti kerikil, tetapi bukan kerikil. Tanah liat ini bertekstur yaitu seperti tanah liat yang digumpal, tetapi tanah ini dihasilkan bentuk gumpalan, bukan bentuk pasir atau bentuk debu seperti tanah liat yang sebelumnya. Contoh pembuatan dari tanah liat ini yaitu seperti cawan untuk di rumah, atau juga ada guci yang terbuat dari tanah liat balls ini dan berwarna abu-abu, atau guci yang berwarna abu-abu biasanya itu terbuat dari tanah liat balls atau dari tanah liat yang kedua tadi. Jenis tanah liat yang keempat yaitu tanah liat Stowert clays. Tanah liat Stowert adalah jenis tanah liat yang memiliki sifat elastis yang mencapai kekerasan maksimum dalam suhu antara 1204
sampai 1280 derajat Celcius. Memiliki warna abu-abu terang, tanah liat Stord ini dapat berubah menjadi warna abu-abu netral ketika tanah liat menjadi sedikit lebih lembab. Di sisi lain, tanah liat Stord ini kasar dan mengandung partikel butiran pasir. Contohnya yaitu seperti gambar, yaitu abu-abu terang. Contohnya yaitu membuat cawan-cawan yang saya bilang tadi, yaitu biasanya perlengkapan alat masak untuk rumah. Untuk gambarnya bisa dilihat seperti yang ada di layar. Jenis yang kelima yaitu tanah liat kaolin atau porcelain glaze. Kaolin utamanya berguna untuk membuat porselen karena kandungan mineralnya yang murni. Tanah waduh musing. Masih nampak PPT-nya, weh? Enggak lagi? Gelap sih. Gelap. Gelap. Kalau ini 9 masih gelap. Gelap. udah gila apa? Udah. Waktunya 9 menit lagi. Berapa menit? 9 menit lagi. 9 menit lagi. 9 menit. 9 menit lagi. 9. Oke, emang. Mesti semua. Kan satu pertemuan dia cuma dijelaskan. Itu pertemuannya itu. Bahannya itu. Banyak kali. Makanya. Lanjutlah. Tanah liat kaolin hanya hadir dalam warna-warna terang dan tidak terlalu lentur, sehingga tanah liat ini sangat sulit untuk diolah. Karena karakteristik tanah liat kaolin tersebut, maka tanah liat ini biasa dicampur dengan tanah liat ball glaze untuk membuat campuran porselen yang sempurna. Dari semua ragam yang ada, tanah liat kaolin memiliki tingkat kematangan tertinggi, yaitu dengan suhu 1800 derajat Celcius. Contohnya yaitu seperti gambar yang ada. Dan biasa juga untuk vas-vas bunga yang berwarna agak tidak terang atau ada juga yang terang. Dan bentuk ini ada yang seperti tepung. Yang untuk membentuk benda itu harus dicampur dengan air tanah liat ini. Selanjutnya yaitu keramik. Sifat yang umum dan mudah dilihat secara fisik pada kebanyakan jenis keramik adalah brittle atau rapuh. Hal ini dapat kita lihat pada keramik jenis tradisional seperti barang pecah belah, gelas, kendi, gerabah, dan sebagainya. Sifat lainnya adalah tanah suhu tinggi, sebagai contoh keramik tradisional yang terdiri dari tanah liat, slate, dan flash dirt tahan sampai dengan suhu 1200 derajat Celcius. Untuk mencoba keramik ini yaitu coba kalian jatuhkan piring yang terbuat dari keramik dan kalian juga menjatuhkan piring yang terbuat dari logam. Pasti keramik yang akan mudah pecah daripada logam tersebut kan? Iya, Bu. Dari percobaan tersebut dapat diketahui bahwa sifat keramik ini yaitu mudah pecah dan memiliki ketahanan yang cukup tidak memadai saat benda ini terjatuh dibanding dengan piring yang terbuat dari logam tadi. Macam-macam keramik. Yang pertama ada keramik tradisional. Keramik tradisional bahan bakunya yaitu dari tanah liat. Berdasarkan konsep tanah liat, suhu pembakarannya keramik tradisional dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu terakota atau tembikar, yaitu produk yang bahan bakunya dari tanah liat dengan pembakaran sekitar 1000 derajat Celcius. Untuk contohnya ada di gambar. Yang kedua yaitu gerabah, adalah produk yang bahan bakunya dari tanah liat dengan pembakaran 1200 derajat Celcius. Contohnya yaitu seperti gambar, yaitu untuk guci-guci kecil yang biasa digunakan untuk tempat vas bunga dan sebagainya. Yang ketiga yaitu keramik batu adalah tanah liat dengan campuran bahan lain, diantaranya kuarsa dan air. Dibakar sampai suhu 1200 derajat Celcius sampai
2000 derajat Celcius. Untuk contohnya yaitu keramik seperti yang kita gunakan di rumah kita. Contoh yang selanjutnya yaitu porselin, dibuat dari bahan yang mirip dengan keramik dan dibakar pada pembakaran 1500 derajat Celcius. Contohnya yaitu seperti keramik untuk medis seperti menggiling obat atau biasa digunakan untuk lab laboratorium biologi. Contoh keramik yang kedua yaitu keramik modern. Keramik modern adalah keramik yang dibuat dengan menggunakan oksidasi atau logam. Misal oksidasi logam A12O3, ZrO2, dan MgO. Keramik modern tidak dibuat dari bahan tanah liat atau material yang berbasis pada silikat, tetapi dibuat dari paduan senyawa oksida tertentu dan biasa dihasilkan material sintesis yang tidak ada di alam. Sifat dari keramik modern adalah tahan terhadap suhu tinggi sampai dengan suhu 2000 derajat Celcius. Untuk kualitas, keramik modern ditentukan oleh kemurnian bahan dan proses produksi, bukan oleh ordin. Yang termasuk dari jenis keramik modern ini adalah elemen pemanas, semikonduktor, komponen turbik, optik, dan biokeramik. Contohnya yaitu ini seperti alat pemanas. Elemen pemanas yaitu lantai keramik pemanas yang memiliki desain modern dan bentuk yang unik. Dan mereka juga ditempatkan di mana saja, misalnya di ruangan. Elemen pemanas ini memiliki beberapa model. Dan juga konfigurasinya memiliki konfigurasi yaitu memanaskan udara tidak hanya dalam satu arah, tetapi juga mencakup ruangan yang di sekitarnya. Yang kedua yaitu keramik turbin. Keramik turbin ini adalah baja datar dengan lapisan bahan gesekan pada satu sisinya. Keramik turbin tersedia dalam berbagai tipe seperti keramik rendah yang tidak terlalu berisik. Dan juga keramik turbin termasuk produksi semi logam yang tahan dan lembut pada rotor. Contoh dari keramik turbin ini biasa digunakan yaitu untuk mesin-mesin, yaitu bahannya yang agak keras. Yang selanjutnya yaitu biokeramik. Biokeramik memiliki biokompatibilitas yang baik dengan sel-sel tubuh dibandingkan dengan biomaterial, polimer, atau logam. Biokeramik digunakan untuk tulang, persendian, dan gigi. Biokeramik juga digunakan sebagai penguat komponen komposit dengan menggabungkan kedua sifat material menjadi material baru yang memiliki sifat mekanis dan biokompatibilitas yang baik. Biokeramik ini yaitu untuk gigi dan juga tulang-tulang. Biasa digunakan para medis. Sampai saat ini masih bisa mengikuti anak-anak? Masih, Bu. Bu. Masih, Bu. Kita masuk ke sifat bahan yang selanjutnya yaitu bahan gelas atau bahan kaca. Bahan gelas dan kaca digunakan oleh masyarakat prasejarah berasal dari kaca alami yang disebut obsidian. Obsidian adalah produk sampingan alami dari letusan gunung berapi berupa benda yang tajam, mengkilap dengan warna hitam, orange, abu-abu, atau hitam. Bahan baku pembuatan kaca ada dua kelompok. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan dalam jumlah besar meliputi pasir silika, soda abu, batu kapur, feldspar, dan pecahan gelas atau kulit. Yang kedua yaitu bahan yang dibuat dalam jumlah kecil meliputi natrium sulfat, natrium bikromat, selenium, dan arang. Pasir silika, batu kapur, dan feldspar sangat melimpah di Indonesia. Sifat-sifat bahan gelas atau kaca. Pertama, kedap terhadap air. Yang kedua, bau-bauan. Yang ketiga, mikroorganisme. Yang keempat, dapat daur ulang. Yang kelima, dapat ditutup kembali setelah dibuka. Tembus pandang sehingga isinya dapat dilihat. Yang selanjutnya yaitu memberikan nilai tambah bagi produk atau nilai estetika. Yang selanjutnya yaitu kaku dan kuat sehingga dapat ditumpuk tanpa mengalami kerusakan. Yang selanjutnya yaitu gelas dapat disimpan dalam jangka waktu panjang tanpa mengalami kerusakan. Contohnya yaitu untuk lab laboratorium gelas ukur. Yang selanjutnya yaitu gelas dan ceret pada rumah yang biasa digunakan untuk peralatan rumah. Yang selanjutnya yaitu botol kecap, botol minuman, dan botol sebagainya. Yang selanjutnya yaitu cermin yang ada di rumah. Apakah peralatan contoh dari kaca ini ada di sekitar kalian atau ada di rumah kalian? Ada, Bu.
Tapi Ada gelas ya. ukur itu. Ya Bu, banyak Bu. Bahan yang selanjutnya yaitu bahan kayu. Tumbuhan di sekitar kita terdiri di atas kelompok tumbuhan batang basah yang disebut Herbaceous dan tumbuhan batang berkayu yang disebut Lignosus. Selanjutnya, kelompok tumbuhan batang kayu dibedakan antara perdu dan pohon. Pada umumnya, kayu digunakan sebagai bahan untuk berbagai keperluan, diperoleh dari kelompok tumbuhan berkayu berupa pohon. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari peralatan masak seperti sendok kayu, perabotan yaitu meja, kursi, bahan bangunan yaitu pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas yaitu alat transportasi perahu, dan banyak lagi. Kayu juga banyak dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga, aksesoris, dan cenderamata. Yang selanjutnya yaitu kayu dimanfaatkan untuk berbagai keperluan karena mengandung komponen penting yaitu selulosa, lignit, dan senyawa ekstraktif atau senyawa tertentu yang dapat diambil dari kayu. Yang dimana selulosa merupakan senyawa polimer turunan dari glukosa, dapat mencapai 70% dari berat kayu. Selulosa merupakan bahan utama pembuatan kertas dan tekstil. Yang kedua yaitu lignin, merupakan komponen pembentuk kayu, meliputi 18-28% berat kayu. Secara kimiawi, kayu keras dan kayu lunak dibedakan pada jumlah dan jenis lignin yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu senyawa ekstraktif, dapat berupa zat warna, getah, resin, lilin, dan lainnya, yang jumlah dan jenisnya tergantung spesies pohonnya. Senyawa ekstraktif ini memiliki manfaat seperti melindungi kayu dari hama. Senyawa ekstraktif merupakan salah satu dari hasil hutan non-kayu. Pemanfaatan kayu disesuaikan dengan sifat-sifatnya. Kayu dari jenis pohon yang berbeda mempunyai sifat yang berbeda. Pengenalan atas sifat-sifat akan sangat membantu dan menentukan jenis-jenis kayu untuk tujuan penggunaan tertentu. Sifat-sifat dari kayu. Yang pertama, bobot dan berat jenis. Bobot suatu jenis kayu bergantung pada kandungan zat kayu, jumlah pori-pori, zat, ekstraktif, dan kadar air. Bobot kayu ditunjukkan dengan berat jenis kayu dan dipakai sebagai patokan kualitas kayu. Berdasarkan berat jenisnya, kayu digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama sangat berat dengan berat jenis lebih besar dari 90, lalu berat dengan berat jenisnya 0,75 sampai dengan 0,90, sedang dengan berat jenisnya 0,60 sampai 0,75 dan ringan dengan berat jenisnya lebih kecil dari 60. Berat jenis berhubungan dengan kekuatan kayu. Pada umumnya, makin tinggi berat jenis kayu tersebut akan semakin kuat pula. Yang kedua yaitu sifat keawetan. Keawetan adalah daya tahan kayu terhadap serangan hama dan penyakit perusak kayu. Misalnya yaitu serangga dan jamur. Keawetan kayu disebabkan kandungan senyawa ekstraktif di dalam kayu. Kayu jati memiliki senyawa ekstraktif tektoquinon. Kayu ulin mengandung silikan. Kedua jenis kayu tersebut memiliki tingkat keawetan yang tinggi. Yang ketiga yaitu warna. Kayu yang beraneka warna memacamnya disebabkan oleh zat pengisi warna dalam kayu yang berbeda-beda. Warna kayu juga dipengaruhi oleh posisinya dalam batang, umur pohon dan lingkungan. Kayu dari pohon yang tua warnanya lebih gelap dari kayu yang masih muda, meskipun jenisnya sama. Kayu kering warnanya berbeda dengan kayu basah. Sifat yang keempat yaitu tekstur. Tekstur adalah ukuran relatif serat kayu, yang teksturnya kasar, sedang, dan halus. Arah serat adalah alur-alur yang terdapat pada permukaan kayu terhadap sumbu batang. Arah serat dapat dibedakan menjadi serat lurus, serat berpadu, serat berombak, serat terpilin, dan serat diagonal atau serat miring. Sifat yang kelima yaitu kesan raba. Kesan raba adalah kesan yang diperoleh pada saat meraba permukaan kayu atau kasar, halus, licin, dingin, berminyak, dan lainnya. Kesan raba tiap jenis kayu berbeda-beda, tergantung dari tekstur kayu,
kadar air, dan kadar zat ekstraktif dalam kayu. Yang keenam yaitu bau dan rasa. Bau dan rasa kayu mudah hilang bila kayu lama tersimpan di udara terbuka. Beberapa jenis kayu mempunyai bau yang merangsang. Untuk menyatakan bau kayu tersebut, sering digunakan bau sesuatu benda yang umum dikenal sebagai misalnya bau bawang atau kayu kulim dan bau zat penyamak atau kayu jati. Sifat yang selanjutnya yaitu nilai dekoratif. Nilai dekoratif berhubungan dengan keindahan. Nilai dekoratif kayu tergantung dari pola penyebaran warna, arah serat, tekstur, dan pemunculan pola-pola tertentu. Sifat yang ke-8 yaitu kekerasan atau densitas. Kekerasan kayu berhubungan langsung dengan bobot kayu. Kayu-kayu yang berkeras juga termasuk kayu yang berat. Kayu yang ringan termasuk kayu yang lunak. Berdasarkan kekerasannya, kayu digolongkan menjadi dua, yaitu kayu lunak atau softwood dan kayu keras atau hardwood. Kayu lunak yaitu kayu yang berasal dari tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus. Ciri fisik kayu lunak memiliki lubang pori-pori besar. Kayu keras berasal dari tumbuhan yang daun lebarnya memiliki jati dan mahonin. Ciri fisik kayu keras adalah serat kayunya berbentuk bulat, telur atau spiral, dan ikatan antar pori-pori lebih kuat. Densitas diukur dalam satuan kilogram per meter kubik. Rata-rata densitas kayu adalah sekitar 320 sampai 720 kg per meter kubik. Sampai saat ini masih bisa mengikuti anak-anak? Iya, Bu. Kita lanjut ya. Contoh-contoh dari bahan terbuat dari kayu yang pertama yaitu telanan. Apakah kalian mengenal telanan ini? Kenal, Bu. Kenal ya. Yang kedua yaitu sendok memasak yang terbuat dari kayu. Apa kalian mempunyai ini di rumah? Iya, Bu, punya, Bu. Ada ya. Yang ketiga yaitu lemari dari kayu, kursi dari kayu, dan meja dari kayu. Dan ini juga kursi dari kayu. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita tentang sifat-sifat bahan. Tetapi sebelum Ibu mengakhiri sifat-sifat bahan ini, Ibu mau kalian salah satu menyimpulkan pembelajaran kita untuk hari ini. Siapa yang bisa? Oh, apa saja tadi bahan-bahan? Ya, silakan Jul. Saya ingin menyimpulkan sedikit saja, Bu. Ya, silakan. Dari penjelasan materi yang Ibu sampaikan, maka saya punya kesimpulan bahwa setiap benda memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan juga dari setiap benda itu memiliki sifat yang sangat berbeda-beda begitu, Bu. Yes, itu sangat bagus. Apakah Naomi ingin menambahkan? Saya nambahin sedikit, Bu. Ya, silakan. Dari yang kita pelajaran hari ini, berarti kita mengetahui sebenarnya yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu memiliki sifat-sifat bahan yang berbeda-beda dan juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat menemukan banyak aplikasinya, Bu. Ya, itu juga sangat benar. Melalui pembelajaran ini, Ibu juga berharap kalian dapat mengetahui sifat-sifat bahan atau bahan yang terbuat dari benda-benda yang terbuat dari benda-benda yang ada di sekitar kita dan bahan pembentukannya. Untuk tugas, Ibu memberikan ada 10 pertanyaan. Ibu berharap melalui pertanyaan atau soal evaluasi ini kalian bisa lebih memahami tentang sifat bahan dan pemanfaatan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk tugas yang selanjutnya lagi, Ibu mau memberikan kalian tugas kelompok, yaitu setiap kelompok
mencari atau memberikan laporan atau artikel menyelidiki ciri-ciri sifat bahan dalam penyelidikan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kalian membuat artikel itu setiap kelompok. Untuk kelompoknya kalian pilih sendiri dan ketuanya Ibu milih Naomi, Jul. Dan untuk satu lagi beritahu pada Mega bahwa dia adalah ketua kelompok. Dan untuk materi ini atau PPT ini Ibu akan kirimkan ke grup kita dan kalian bisa mempelajarinya lebih dalam lagi. Jul kemana ya? Kemungkinan sinyalnya Ibu bermasalah, Bu. Baiklah. Karena pembelajaran kita telah selesai, Ibu akan menutup pembelajaran ini dengan doa. Ibu yang mimpin ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Melalui pembelajaran ini, Ibu juga berharap kalian bisa menjadi lebih paham dan juga lebih mengetahui macam-macam sifat-sifat bahan atau bahan pembentukan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Untuk selanjutnya, pembelajaran kita atau materi pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bahan produksi. Maka kalian mempelajarinya melalui modul-modul yang Ibu kirim. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu.